Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Fauzia Nur Islami. Saya dari kelas HE20B. Di sini saya akan mempresentasikan import kedelai apakah merugikan atau menguntungkan Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kedelai. Apakah itu kedelai? Kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur. Tanaman ini telah ada dan dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Apa manfaat dari kedelai? Manfaat dari kedelai di negara Indonesia sendiri sering dibuat makanan maupun minuman seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, dan lain-lain. Produksi dan perdagangan di Indonesia. Konsumsi kedelai di Indonesia mencapai 2,5 juta ton per tahun, sekitar 1,6 juta ton harus diimpor. Indonesia adalah negara konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah Cina. Namun, produktivitas kedelai di Indonesia berkisar setengah dari produktivitas kedelai di Amerika Serikat. Karena keuntungan per hektar di tingkat petani masih lebih kecil dibandingkan dengan jagung atau padi. Akibatnya, petani memprioritaskan lahannya untuk menanam jagung dan padi. Produktivitas di Amerika Serikat lebih tinggi lantaran tanaman kedelai mendapat penyinaran matahari sekitar 16 jam, sedangkan di Indonesia berkisar 12 jam. Indonesia pernah mengalami swasembada kedelai tahun 1992 mencapai 1,8 ton. Sementara saat ini produksi kedelai menyusut drastis di bawah 800 ton per tahun, dengan kebutuhan nasional 2,5 juta ton. Dalam nota keuangan tahun anggaran 2021, pemerintah menargetkan produksi kedelai 420 ton tahun 2021. Tahun 2020 produksi diperkirakan berkisar 320 ton, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 420 ton. Mari lihat grafik pada gambar tersebut. Perkembangan impor kedelai Indonesia pada tahun 2013, angka menunjukkan 1,78 juta ton. Pada tahun 2014, angka menunjukkan 1,96 juta ton. Pada tahun 2015, angka menunjukkan 2,25 juta ton. Pada tahun 2016, angka menunjukkan 2,26 juta ton, dan pada tahun 2017 angka menunjukkan 2,53 juta ton. Artinya, berdasarkan grafik di sini bahwa kebutuhan impor kedelai meningkat terus dari tahun ke tahun. Dampak impor terhadap Indonesia. Impor kedelai sendiri memiliki kerugian dan keuntungan bagi Indonesia. Keuntungannya, untuk memenuhi kebutuhan nasional kedelai sekitar 2,5 juta ton dari kekurangan produksi kedelai lokal yang hanya memproduksi di bawah 800 ton per tahun. Namun, kerugian yang berdampak pada Indonesia sangat banyak, bukan hanya dari segi keuangan, juga dari segi hasil produknya. Seperti contoh, kualitas tahu yang dihasilkan kedelai impor lebih rendah dibandingkan hasil kedelai lokal, yang rasanya lebih lezat, rendamannya pun lebih tinggi, dan risiko terhadap kesehatan cukup rendah, karena bukan benih transgenik. Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan juga harus dihindari, sebab akan membuat petani merugi karena harga jual petani lokal akan turun drastis. Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu. Seluruh ketentuan impor kedelai juga telah ditekankan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka program stabilitas harga kedelai. Jadi, pendapat saya tentang impor kedelai ini bagi Indonesia ada keuntungannya dan ada juga kerugiannya. Di antaranya sudah saya sebutkan di atas bahwa kerugiannya di antaranya kita menjadi negara yang tergantung dari negara lain tentang pasokan kedelai ini, dan juga barang yang dihasilkan kualitasnya lebih rendah dibandingkan bahan baku memakai kedelai lokal. Kalau keuntungannya,
adalah bahwa para produsen yang memakai bahan baku kedelai dapat terpenuhi pasokan kedelai sehingga bisa berproduksi dengan lancar. Demikian presentasi dan pendapat saya tentang import kedelai di Indonesia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.